Pada kesempatan sore ini kembali kita bersyukur kepada Allah SWT karena Allah pertemukan kita di majelis yang mulia ini. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan pada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan mengikutnya sampai akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari buku Tis'un wa Tis'una Fikratan li Hayatiz Zawjiyatin Sa'idah. Buku yang di hadapan saya ini. Buku ini karya Dr. Musabab bin Fahad Al-Asimi, yang pembahasan sebelumnya sampai dengan poin yang ke-54 dari buku tersebut, yaitu Al-Alaqah Al-Muqaddasah. Al-Alaqah Al-Muqaddasah, ini bahasan terakhir dari pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita akan masuk pada bahasan berikutnya. Dan di sini kita lihat pada pertemuan yang lalu, kalau di buku aslinya di halaman 63, membahas atau mengulas tentang bagaimana yang dimaksudkan alaqah muqaddas adalah silaturahim. Suami istri punya tanggung jawab untuk menyambung hubungan kekerabatan dengan orang-orang terdekat. Dia bukan cuma suami dengan istri, tetapi juga kepada orang-orang terdekat lainnya. Artinya kalau seorang anak kepada orang tua, seorang suami kepada mertua, seorang istri kepada mertua, dan begitu seterusnya. Ini adalah bagian dari al-alaqah al-muqaddasah. Ini nomor 54. Kalau di buku terjemahan terakhir di halaman 170. Pada kesempatan kali ini, sobat kita akan masuk pada bahasan berikutnya di bahasan nomor 170, di halaman 171, nomornya nomor 55. Kita lihat sama-sama di sini. Judulnya adalah Wasiyatu Jibril. Wasiyatu Jibril. Apa yang dimaksud dengan Wasiyatu Jibril? Yang dimaksud di sini adalah wasiat Jibril, yaitu berbuat baik kepada tetangga. Karena Nabi SAW pernah bersabda dalam salah satu hadis yang sahih, ketika beliau mengingatkan Nabi SAW untuk berbuat baik kepada tetangga, dan itu wasiatnya karena saking pentingnya sampai seakan-akan keluarga itu begitu punya kedudukan yang sangat penting sampai diulang-ulang wasiat. Dan ada beberapa hadis yang menunjukkan hal tersebut. Di antaranya adalah sabda Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsni ila jarih." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berbuat baik kepada tetangganya. Dalam redaksi yang lain, sabda Nabi SAW bunyinya, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan menyakiti tetangganya. Ketika Nabi SAW diceritakan bahwa inna fulanah taqumul laila wa tasumun nahar wa tasaddaq. Fulanah, jadi seorang wanita, dikenal sebagai orang yang biasa qiyamul lail, biasa puasa sunnah, dan biasa bersedekah. Ghairu annaha tu'dhi jiranaha bilisaniha, tetapi menyakiti tetangganya dengan lisannya. Apa jawaban Nabi SAW komentar terhadap wanita ini? Beliau bersabda, la khaira fiha. Ini seakan-akan sampai kemudian begitu pentingnya, beliau sampai bersabda, la khaira fiha. Tidak ada kebaikan pada wanita seperti ini. Ia min ahlin nar. Wanita seperti ini termasuk ahlin nar. Kenapa? Karena dia menyakiti tetangganya. Banyak bentuk-bentuk kebaikan kepada tetangga dalam kehidupan rumah tangga kita, di kerjasamanya suami dengan istri, tentu juga orang tua dengan anak-anak. Ketika Nabi SAW bersabda, "Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, idza tabakhta maraqatan." Jika engkau memasak lauk, jika dicampur dengan kuah yang menjadi sayur, apapun bentuk sayurnya, fa'aksir ma'aha, maka perbanyak, tambah airnya. Wa ta'ahad jironaka, dan perhatikan tetangga. Kalau yang dimaksud di sini tentu bukan berarti lalu kemudian ditambah airnya lalu kehilangan rasanya. Tetapi ini untuk menunjukkan bagaimana caranya supaya kita bisa berbagi dengan tetangga.
mau tambah dagingnya, tambah komponen-komponen dari sayur tersebut, intinya adalah bagaimana kita bisa berbagi kepada tetangga kita. Yang ini menunjukkan kepada kita bahwa berbuat baik kepada tetangga adalah bagian dari akhlak yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita semua. Ini yang ke-55, dan para suami, istri, para orang tua, sebagai seorang yang dewasa, hidup di tengah-tengah masyarakat, punya kewajiban, perlu dan sangat penting, punya kewajiban untuk memberikan perhatian kepada tetangga. Selanjutnya kita pilih yang kita lanjutkan, maaf. Kita lanjutkan ke yang 56. Kalau dibuka aslinya di halaman 65, yaitu man tusohib. Man tusohib. Terjemahkan harfiahnya dengan siapa Anda berteman. Ini maksudnya adalah ikhtiarul ashab, memilih teman. Ini memilih teman ini punya pengaruh yang sangat penting. Suami, istri, memilih temannya sejak apa? Sejak berumah tangga, sejak sebelum adanya akad, sudah memilih. Itu sebabnya kenapa tidak boleh ada paksaan. Seorang wanita dipaksa harus menikah dengan fulan. Tidak ada paksaan dalam memilih pendamping hidup. Demikian pula ketika setelah berumah tangga, ada teman-teman yang tetap terjalin hubungannya untuk supaya bisa memperbaiki kehidupan rumah tangganya. Ada orang-orang soleh yang jadi teman akrabnya. Nah, dalam surat Az-Zukhruf ayat 67, Allah SWT mengingatkan kepada kita, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Yang namanya teman dekat, teman akrab, kerabat, saudara, apapun ikatan-ikatan pertemanan, pada hari kiamat nanti antar mereka akan menjadi musuh. Illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa. Itu menunjukkan kepada kita bahwa ketika berumah tangga, maka yang kita upayakan adalah bagaimana caranya kita punya teman-teman baik yang bisa menjadi teman akrab kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, la tusahib illa mu'minan. Jangan kamu berteman kecuali dengan orang mukmin. Kemudian, wala yakul ta'amaka illa taqi, dan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Ini mengingatkan kepada kita bahwa kita diminta untuk berteman, memilih teman yang beriman, yang bertakwa. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, ar-rajulu ala dini khalilih. Seseorang itu mengikuti agama teman dekatnya, teman akrab. Falyandur ahadukum man yukhalil. Maka salah seorang di antara kalian, atau siapapun di antara kalian, hendaklah memperhatikan dengan siapa dia berteman. Ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa ketika berteman, pertimbangan agama itu menjadi prioritas yang sangat penting. Artinya orang yang beriman, bertakwa, itu menjadi pertimbangan penting dalam memilih teman. Nah, termasuk juga memilih teman di media sosial. Memilih pertemanan, karena kita semua tahu bahwa ada platform media sosial yang bisa kita berteman. Mulai dari yang namanya WA, kemudian ada yang namanya Facebook, namanya Twitter, dan seterusnya. Ada pertemanan. Makanya kita kadang-kadang mengenal ada istilah, oh ini dulu berteman, sekarang tidak berteman. Jadi unfriend. Itu pertemanan diputus dengan cara tertentu. Ini untuk menunjukkan bahwa ada pertemanan yang bukan cuma pertemanan secara fisik, tapi juga pertemanan lewat atau pertemanan secara virtual. Oleh karena itu, memilih teman ini penting dalam kehidupan rumah tangga, keluarga, berteman dengan keluarga. Jadi bertemannya bukan lagi cuma sekedar pribadi, saya berteman dengan fulan, tetapi keluarga saya berteman dengan keluarga. Maka kenapa kita kadang-kadang ketika bertemu dengan orang-orang soleh, orang-orang baik, kita berusaha untuk bisa menjalin hubungan baik dengan keluarganya. Ketika Syekh Labib bin Najib Abdullah tinggal di Jogja, kami berusaha untuk menjalin hubungan baik dengan beliau. Karena ini kesempatan bagi kami untuk bisa berteman dengan orang soleh. Artinya saya bisa kenal baik dengan beliau, kemudian
antara istri saya dengan istri beliau, dan anak-anak dengan anak-anak. Saya juga bisa kenal anaknya. Waktu itu memang masih kecil-kecil. Nah, ini bagian dari memilih teman. Demikian pula, tentu kalau mau diambil contoh-contoh yang lain, bisa daftarnya sangat panjang. Ini bagian dari kita memilih, kenapa memilih teman, kok yang ini bukan yang itu. Ada teman yang kaya, ada teman yang ganteng, ada teman ini dan itu, tapi tidak bertakwa, ya jadi pertimbangan untuk jadi teman dekat dan teman akrab. Ya, ini yang ke-56. Man tusohib. Selanjutnya kita masuk ke yang ke-57. Raudatul Mahabbah. Kalau terjemahkan secara harfiah ya, taman cinta. Maksudnya adalah dulu ziarah, saling berkunjung. Ya. Nah ini termasuk yang perlu dibiasakan ketika seorang berumah tangga. Yang perlu diperhatikan ketika sudah berumah tangga juga perlu punya agenda untuk biasa berkunjung. Yang kunjungannya tidak cuma pribadi lagi karena sudah berumah tangga. Beda dengan ketika dulu masih sendirian, ya berkunjung tapi sendirian. Saya berkunjung ke rumah teman ketika sendirian. Tapi ketika sudah berumah tangga, saya sebagai suami, kemudian saya punya istri, saya juga punya anak-anak, saya juga berkunjung secara keluargaan dengan keluarga pula. Dan keluarga ini dan itu. Meluangkan, menyempatkan. Kalau tadi di poin sebelumnya, saya berkenalan dengan Syekh Labib, saya juga mencoba untuk menjalin hubungan beliau ketika pindah dan tinggal di Karanganyar. Saya sempatkan sesekali secara berkala, alhamdulillah bisa terlaksana minimal setahun sekali, dan kadang-kadang setahun bisa beberapa kali berkunjung ke tempat Syekh Labib di Karanganyar bersama keluarga. Dan akhirnya beliau nyampaikan, nanti makan siang di tempat kami. Persoalannya bukan persoalan makan. Makan tentu itu tambahannya. Dan alhamdulillah tentu kita merasa terhormat diberikan kesempatan makan dan dijamu oleh orang soleh. Dan ya selain makanannya enak dan seterusnya. Tapi yang jauh lebih penting dari itu bukan persoalan makannya, ketemunya, ngobrolnya. Kemudian saling memperbaharui beberapa informasi yang ada di antara kita. Sekarang anak yang pertama di mana? Anak yang kedua di mana? Terus pulang, dan ya kita membicarakan sebagaimana layaknya kita juga saling berkunjung satu dengan yang lainnya. Kakak dengan adik yang dulu masih sendirian, setelah besar dan berumah tangga, saling berkunjung satu dengan yang lainnya. Ini bagian dari yang harus diprogramkan ketika kehidupan rumah tangga mengisi ruang-ruang kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita biasakan untuk berkunjung, saling berkunjung satu dengan yang lainnya. Kebiasaan ini harus jadi program dan nanti diagendakan masing-masing menyesuaikan dengan waktu yang luang pada kesibukan-kesibukan kita. Rasulullah SAW bersabda, man ada maridon auzaro akhon lahu fillahi nadahu mudadin. Nah, ini ada sabda Nabi SAW yang hadis ini diriwayatkan oleh beberapa ulama, dan di kitab At-Targhib wa Tarhib juga dimasukkan, termasuk juga di Sahih Targhib wa Tarhib juga. Ya, man ada maridon, siapa yang menjenguk orang sakit, auzaro akhon lahu, atau mengunjungi saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bukan punya hubungan kekerabatan, bukan family, tapi ada ikatan iman yang mengikat kita. Apalagi ini antara murid dengan guru, atau ikatan-ikatan yang lainnya. Artinya ikatan, misalnya teman dulu, teman sekelas, teman akrab dulu ketika masih sama-sama di pesantren, dan bentuk-bentuk pertemanan lainnya. Siapa yang mengunjungi saudaranya karena Allah SWT, nadahu munadin, maka niscaya akan ada penyeru dari langit yang akan menyerukan, in ya antibta wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta minal jannati manzila. Ya, agar Anda akan, atau Anda telah berbuat baik, kemudian baik pula jalan Anda, dan Allah telah menyiapkan untuk Anda rumah di surga, istana di surga. Ini untuk menunjukkan bahwa ketika kita berkunjung
dan berkunjungnya karena Allah SWT, maka kita mendapatkan kemuliaan tersebut. Dalam hadis qudsi, Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT berfirman, haqqat mahabbati alal mutazawirina fiyya. Kecintaanku wajib atas orang-orang yang saling mengunjungi karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kemudian lanjutannya haqqat mahabbati alal mutahabiyat al mutahabina fiyya. Haqqat mahabbati, ya. Jadi Allah akan memberikan kecintaan kepada orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Wa haqqat mahabbati al mutanasihina fiyya. Dan Allah juga akan memberikan kecintaan kepada orang yang saling menasihati karena Allah SWT. Wa haqqat mahabbati alal mutabadzirina fiyya. Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan kecintaannya kepada orang-orang yang saling berkorban karena Allah SWT. Berkorban karena Allah. Wahum ala manabira min nurin. Mereka akan berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya yang yaghbituhumun nabiyyuna wasiddiquna bimakanihim. Para nabi, para siddiqin sampai-sampai iri dengan kedudukan mereka. Luar biasa, kedudukannya sangat tinggi sekali. Maka saling berkunjung di sini diberikan catatan karena Allah Subhanahu wa taala. Ada yang saling berkunjung, tapi karena apa? Karena bisnis. Ada yang saling berkunjung karena kepentingan materi atau dunia. Tapi kita mengikatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ke-57. Selanjutnya kita pindah ke 58. Yaitu istismarul farhah. Kalau di buku aslinya halaman 67. Istismarul farhah ini, kalau saya terjemahkan harfiah, memanfaatkan kebahagiaan. Maksudnya apa? Ada momen-momen kebahagiaan yang perlu kita manfaatkan dalam kehidupan rumah tangga. Suami, istri, atau juga antar keluarga dengan keluarga. Kita manfaatkan momen kebahagiaan tersebut. Dimanfaatkan sebaik mungkin. Karena ini satu hal yang positif, satu hal yang baik. Kalau kita bisa manfaatkan momen kebahagiaan tersebut. Ya, macam-macam momen kebahagiaan itu. Dan momen kebahagiaan itu bisa mas liburan misalnya. Liburan, yuk kita adakan kegiatan. Kegiatan apa? Mau apa saja kegiatan-kegiatan. Bisa jadi babnya mubah, sesuatu yang mubah. Tetapi kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang berguna, yang bisa mendatangkan pahala sebesar-besarnya. Nah, tetapi ini yang perlu jadi catatan. Gimana caranya kebahagiaan itu tidak sampai keluar dari rambu syariat. Misalnya, jangan sampai kita ingin memanfaatkan kebahagiaan momentum ketika liburan. Kita ngadakan rihlah, silahkan. Tapi tidak boleh lalu ketika liburan harus selalu rihlah dan rihlahnya harus main. Kita bisa cari yang murah, semurah-murahnya. Sehingga anak-anak tetap terbentuk kehidupan dalam diri mereka bahwa yang namanya liburan itu kita bisa dan boleh kita menikmati momentum liburan tersebut dengan beberapa cara yang bisa kita lakukan. Tapi yang perlu diingat adalah gimana caranya agar tetap murah, tidak harus mahal. Artinya tidak harus liburan itu harus pergi jauh, apalagi misalnya setiap liburan itu harus keluar negeri, tidak. Setiap liburan harus keluar kota, tidak juga. Liburan di rumah juga bisa. Intinya dimanfaatkan. Momentum kegembiraan seperti itu dimanfaatkan sebaik mungkin. Dengan cara apa? Selama itu mubah, ya, ini ruang yang bisa kita manfaatkan. Apalagi bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang bisa menguatkan ikatan antar keluarga. Apalagi misalnya kalau pas liburan, sekarang ini ketika sudah terbiasa masing-masing punya perangkat sendiri-sendiri setelah dewasa, gimana caranya agar mengurangi aktivitas dan interaksi dengan handphone? Ayo kita sama-sama, yuk makan sama-sama. Ya, acaranya sebenarnya sederhana, cuma makan-makan. Tapi bagaimana membangun kedekatan,
ada keterbukaan, yang akhirnya kemudian terbangun kecintaan, kasih sayang, perhatian, sehingga momentum ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik. Ini yang ke-58, istismarul farhah. Selanjutnya, kita pindah ke halaman 68, Bustanul Fawaid. Bustanul Fawaid, ya kalau terjemah harfiahnya, kebun fawaid. Fawaid itu beragam faidah, beragam manfaat. Nah, kalau tadi yang sebelumnya istismarul farhah itu memanfaatkan kegembiraan, misalnya liburan kita gunakan apa, kemudian pas ketemu kita gunakan apa, ada nanti malam kita kebetulan ada momentum, ada tetangga yang punya kegiatan ini, kita manfaatkan untuk ini dan itu. Nah, itu namanya memanfaatkan momentum. Momentum kegembiraan. Nah, kalau yang ke-59 ini secara khusus adalah berkaitan dengan keluar dari rumah dalam rangka rehlah atau wisata. Meskipun tadi kita sudah sempat singgung di poin sebelumnya. Nah, eh, kita bisa memanfaatkan rehlah untuk mendapatkan manfaat sebanyak-banyak. Ketika kita rehlah, kita juga manfaatkan sekaligus menyambangi, mengunjungi. Misalnya ketika kita berkunjung dari satu kota ke kota lain, kita dapati di sana ada seorang ustadz yang kita kenal, ada seorang alim yang kita kenal, ada seorang apapun yang bisa kita sambangi. Oh ternyata saya ada pesantren, lihat-lihat ya, jalan-jalan, lihat pesantren. Sehingga wawasan kita tentang pesantren, tentang hal-hal yang baik dalam kehidupan ini bisa terus berkembang di sela-sela rehlah. Di sela-sela rehlah. Nah, ini perlu dimanfaatkan di perjalanan, kita gunakan untuk ngobrol, di perjalanan digunakan untuk mendengar apa yang menjadi kegundahan, apa yang menjadi perasaan, apa yang menjadi harapan. Nah, ini perlu kita bangun bersama supaya nanti suasananya tetap bisa kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Jadi tadi istismar, nah di sini fawaid. Maka rehlah kita harus memberikan manfaat. Manfaatnya bukan cuma sekedar dapat foto, bisa berfoto di tempat ini, tempat itu. Ya. Bukan itu. Itu kalaupun itu menjadi salah satu manfaat yang kita dapatkan, silahkan. Tetapi bukan itu yang paling utama. Ada hal-hal yang lain. Kita berkesempatan, alhamdulillah, nyambangi, ketemu dengan salah seorang ustadz yang momentumnya mahal. Apalagi kalau itu rehlahnya, rehlah ke tanah suci. Dalam rangkaian kegiatan haji atau umrah. Bertemu dengan ulama, berkunjung ke Masjidil Haram, ya, untuk sholat di sana. Kemudian selain melakukan rangkaian ibadah umrohnya, mengunjungi beberapa ma'alid, beberapa tempat-tempat penting. Lalu ke Madinah, lalu mengunjungi beberapa tempat-tempat penting juga. Ini juga bagian dari hal yang penting untuk kita manfaatkan. Intinya, gimana caranya kita mendapatkan manfaat sebaik-baiknya di momentum rehlah seperti ini. Kita semua ketahui bahwa Allah SWT berfirman, "Qul siru fil ard fanzuru kaifa bada al khalq." Ada anjuran dari Allah SWT. Dan ini Allah sampaikan kepada nabinya, kepada rasulnya. Qul, katakanlah siru. Siru ternyata dari kata saro ya siru, sayr. Lakukanlah perjalanan. Berjalanlah fil ard di muka bumi ini. Lalu kemudian kita diperintahkan untuk apa? Memperhatikan bagaimana, perhatikanlah Allah SWT menciptakan manusia dari permulaannya. Maksudnya permulaannya dari tidak ada menjadi ada. Kaifa bada al khalq. Tsummallahu yunshi'un nash'atal akhirah. Kemudian Allah menciptakan manusia kita dari permulaannya. Allah menciptakan sekali lagi, ya menciptakan kembali. Setelah hidup, kemudian Allah wafatkan, diciptakan, dihidupkan kembali. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah SWT maha kuasa atas segala sesuatu. Dan kita semua ketahui bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda secara khusus tentang safar. As-safaru qit'atun minal adab. Yang namanya safar, rehlah, perjalanan, wisata, itu bagian dari adab. Artinya, ada hal-hal yang tidak menyenangkan dalam safar. Capek, kadang-kadang makan terlambat, kemudian kondisi cuaca yang kadang-kadang
panas, atau kadang-kadang berdesak-desaan, atau apa sih bentuk-bentuk yang tidak menyenangkan. Yamna'u ahadakum ta'amahu wa syarabahu wa naumahu. Yang dengan safar itu kadang-kadang menghalangi orang untuk bisa, ya, kadang menghalangi makan atau terlambat makan, minum, juga tidurnya. Tidur jadi kurang. Karena apa? Karena rehlah. Fa idza qada nahmatahu falyu'ajjil ila ahlihi. Kalau sudah selesai dengan keperluannya tadi, menyelesaikan hajatnya, rehlahnya, maka kembalilah ke keluarganya. Lihat kalimatnya, kembali ke keluarganya. Karena bisa jadi rehlah itu rehlahnya keluarga atau rehlahnya dikerjakan bersama selain keluarga. Oh, rehlahnya apa? Ini, oh kami rehlah satu kantor, tapi keluarga nggak diajak. Nah, kami rehlah teman-teman angkatan, kami rehlah dulu teman-teman kuliah, teman-teman SMA, tapi tanpa keluarga. Setelah selesai, pulang. Kembali ke keluarga. Nah, kalimatnya yang menarik adalah fal yu'ajjil ila ahli. Segera kembali ke keluarga. Ini yang ke-59. Selanjutnya kita pindah ke yang berikutnya, 60. Yaitu hubbut tamalluk. Halaman 69 kalau di buku asli. Hubbut tamalluk ini, hub itu artinya kesukaan, kecintaan, tamalluk itu untuk memiliki. Maksudnya apa? Rasa memiliki. Maksudnya dalam kehidupan manusia, itu satu hal yang lumrah kalau seseorang itu merasa memiliki. Makanya Islam menghargai kepemilikan dan tidak boleh orang mengambil miliknya orang lain dengan cara yang zalim. Karena apa? Karena itu memang sesuatu yang dihargai, dihormati. Ada orang punya rumah, hargai rumah. Jangan sampai merusak rumahnya, jangan sampai melakukan ini dan itu. Kemudian ada orang punya kendaraan, ada orang punya pakaian, ada orang punya sepeda, punya ini dan itu, apa saja. Itu miliknya. Dan kita menghargai. Islam memperhatikan perasaan ini. Makanya tidak boleh menodai atau mengganggu milik orang lain. Allah SWT berfirman, wa atun nisa saduqatihinna nihlah. Berikanlah mahar kepada wanita nanti yang kalian nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'an. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar tadi dengan penuh kerelaan, dengan sukarela, dengan senang hati, maka makanlah atau ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibat. Jadi ada yang harus diperhatikan, yaitu apa? Rasa memiliki. Maka harus dengan kerelaan. Tidak boleh ada paksaan. Atau kita mengatakan nggak dipaksa, tapi dikondisikan, ya sama aja. Dikondisikan jadi nggak enak. Dibuat jadi nggak nyaman. Sama. Tetap harus dihargai. La yahillu malum ri'im muslimin illa bi nafsin minhu. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan hatinya. Artinya kalau dia memberikan, alhamdulillah. Kalau enggak, itu haknya. Itu sebabnya kalau kita mengharapkan pemberian orang lain, hargai kepemilikan ini. Karena bisa jadi yang bersangkutan tidak berkenan untuk memberikannya kepada orang lain. Pemberiannya dalam bentuk apapun, termasuk apalagi pemberiannya dalam bentuk sebuah aset, tanah, dan yang lain. Ini jelas nggak boleh. Nah, kemudian pindah ke yang berikutnya, yaitu ke 61. Ini judul yang ada di sini. Ini di bukunya halaman 70. Al-infaqu muwaffaq. Nafkah yang baik. Nafkah yang mendapatkan taufik dari Allah SWT. Nafkah yang diterima. Kita semua tahu bahwa Allah SWT menegaskan kepada kita ada peran ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Di situ ada tanggung jawab yang harus ditunaikan oleh suami, yaitu memberi nafkah. Nah, orang tua punya kewajiban memberi nafkah kepada anak-anak. Dan nafkah yang baik itu adalah nafkah yang
proporsional. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka, mereka membelanjakannya tidak berlebih-lebihan, tapi juga tidak sebaliknya. Ada yang berlebih-lebihan, cor-coran, sampai nggak memperhitungkan unsur kemanfaatan, tepat sasaran. Tapi sebaliknya ada yang kikirnya minta ampun, pelitnya, meditnya minta ampun. Nah, ini juga nggak boleh. Wa kana baina dzalika qawama. Nah, qawam misalnya itu tengah-tengah di antara hal tersebut. Ini untuk menunjukkan pada kita bahwa ada yang perlu ditunaikan tetapi dengan cara yang proporsional. Dan perintah untuk supaya tidak berlebih-lebihan ini Allah tegaskan dalam beberapa ayat. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai bani Adam, kenakanlah pakaian yang terbaik yang kalian miliki ketika kalian mendatangi masjid. Wa kulu washrabu wala tusrifu. Makan, minum silahkan. Tapi jangan israf, jangan berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Karena sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Dan secara khusus Nabi SAW juga menegaskan dalam sabdanya, idza anfaqal muslimu nafaqatan ala ahlihi, jika seorang muslim memberikan nafkah kepada keluarganya, wa huwa yahtasibuha, dan dia mengharapkan pahala di sisi Allah SWT, kadarlahu shadaqah, maka itu menjadi sedekah baginya. Nah, artinya ada sesuatu yang ditunaikan dengan cara yang benar sesuai dengan tuntunan syariat, termasuk juga proporsional. Ya, ini untuk menunjukkan bahwa memberi nafkah ini sesuatu yang mulia, apalagi kalau ditunaikan kepada orang yang tepat. Mahma anfaqta ala ahlika min nafaqatin fa innaka tu'jaru fiha hatta luqmata tarfa'uha ila fi imra'atik. Apapun yang engkau keluarkan, engkau nafkahkan untuk keluargamu, maka engkau akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah SWT pada hari kiamat kelak. Termasuk apa? Satu suapan yang dimasukkan ke mulut istri. Ini termasuk yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi SAW membandingkan dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahli. Jadi ada satu dinar yang kalau kita salurkan, kita infakkan di jalan Allah SWT, satu dinar yang kita gunakan untuk memerdekakan budak, satu dinar yang kita sedekahkan, satu dinar yang kita berikan kepada keluarga, ternyata yang paling besar yang disalurkan untuk keluarga kita. Jadi jangan sampai keluarga terabaikan. Tentu masing-masing secara proporsional. Ini yang ke-61, jadi al-infaq muwafaq. Berikutnya yang ke-62, ini judulnya beliau beri judul dan judul yang menarik nih, ma ajmalal halal. Betapa indah yang halal. Maksudnya ini adalah kasbul malil halal, mencari harta yang halal. Jadi ini menjadi kewajibannya suami untuk mencari nafkah dan masukkan ke rumah adalah harta yang halal. Ayuhan nas innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Wahai manusia, Allah itu maha baik dan Allah hanya menerima yang baik, yang thayyib. Maka tidak ada ruang dalam kehidupan kita memberi nafkah kepada keluarga dari sumber yang haram. Bahwa itu perlu perjuangan, perlu kerja keras, perlu upaya yang tidak mudah untuk mendapatkan yang halal, iya. Tapi pahalanya juga sesuai dengan perjuangan. Jangan sampai dalam kehidupan rumah tangga kita, seorang suami, seorang ayah mencari nafkah, terus muncul dalam benaknya mencari nafkah dengan cara apapun yang penting dapat uang sebanyak-banyaknya. Kalau perlu Spanyol, separuh nyolong, jelas tidak bisa. Tidak boleh ada kamus dalam kehidupan rumah tangga mencampur adukkan yang halal dengan yang tidak halal. Yang halal dan yang haram semuanya dimasukkan ke dalam rumah, yang penting dapat banyak, sebanyak-banyak. Betul-betul ditutup ruangnya, yang dibuka adalah yang hanya yang halal.
Kullu jasadin nabata min suhdin fannaru aula bih. Semua jasad yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Neraka lebih pantas bagi yang bersangkutan. Nah, ini yang ke-62. Berbicara tentang mencari harta yang halal. Selanjutnya, yang ke-63. Masih ada hubungannya dengan mencari nafkah. Karena bisa jadi pada poin sebelumnya tadi 62 ma'ajmalal halal. Ini berhubungan dengan kasbul mal halal. Ada orang yang mencari nafkah tetapi Allah takdirkan rezeki yang didapatkan tidak terlalu banyak. Rezeki yang didapatkan tidak terlalu banyak. Bisa jadi hanya jabat sedikit. Usahanya kerja kerasnya sudah luar biasa. Tapi kan yang namanya rezeki di tangan Allah SWT. Tidak ada jaminan bahwa orang kerja keras pasti dapat uangnya lebih banyak daripada orang yang kerjanya sedikit. Tidak ada jaminan. Ada yang dapatnya banyak, ada yang dapatnya sedikit. Nah, maka dalam bahasan ini, di 63, laisa aiban, bukan aib, maksudnya adalah fakir itu bukan aib. Fakir bukan aib. Ada orang bekerja dan memang memilih yang halal. Kemudian Allah berikan rezeki, dan ternyata rezeki yang didapatkan pas-pasan, dan kadang-kadang dalam kondisi agak sulit. Ini bukan sesuatu yang tercela. Karena dia sudah melakukan yang benar. Karena ukurannya bukan kemuliaan seseorang itu bukan dengan banyak dan sedikitnya harta. Maka bukan aib. Inna akramakum indallahi atqakum itu untuk menunjukkan bahwa yang mulia itu adalah yang paling bertakwa, bukan yang paling banyak hartanya. Bukan inna akramakum indallahi aghnakum, bukan. Nggak ada itu. Mau ayat Quran, mau hadis, mau penjelasan para ulama, nggak ada itu. Yang paling mulia di antara kita yang paling kaya. Maka yang kaya itu yang mulia, yang miskin hina. Nggak ada itu. Cari Quran, hadis, asar, nggak ada. Bahwa ketakwaan kemudian ditambah dengan poin yang lain itu karunia Allah SWT yang itu bisa menjadi kemuliaan di atas kemuliaan. Maka ada ulama yang sekaligus juga kaya sehingga bisa berinfak, bersedekah dan seterusnya. Seperti halnya kita dapat contoh dari Nabi SAW, orang yang sangat dermawan. Ini yang sangat dermawan berarti ada banyak bahan, ada banyak materi yang bisa digunakan untuk melakukan kedermawanan tersebut. Nah, yang namanya fakir itu bukan aib. Bahkan ini hadis yang penting untuk kita cermati dalam kehidupan rumah tangga. Rasulullah SAW bersabda, "Fawallahi mal faqru akhsha alaikum." Demi Allah, bukan kefakiran yang saya takutkan dari kalian. Walakinni akhsha an tubsata alaikumud dunya. Tetapi yang saya khawatirkan adalah ketika dunia dibukakan untuk kalian. Kama busitut ala man qablakum. Sebagaimana telah dibentangkan, dibukakan untuk orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha. Apa yang terjadi? Ternyata kalian berlomba-lomba. Kalian rebutan. Orang Jawa bilang royoan. Rebutan untuk apa? Untuk mendapatkan dunia tersebut. Kama tanafasuha. Sebagaimana umat-umat sebelum kalian berlomba-lomba. Wa tuhlikakum kama ahlakathum. Dan itu yang membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Nah, justru Nabi SAW khawatir kalau dunia ini dibukakan untuk kalian, lalu kalian berlomba-lomba. Tapi tentu bukan dimaknai bahwa kita nggak boleh memiliki harta yang banyak dan melimpah, bukan. Berlomba-lomba ngejarnya, sampai akhirnya sibuk ngejar dunia, itulah yang dicela. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Sibuk ngejar dunia. Sibuk mati-matian mengejar sesuatu yang tidak bisa dibawa mati. Maka, kalau Allah berikan rezeki, gimana caranya rezeki ini bisa membawa kita menjadi orang yang mulia di akhirat? Ini yang ke-63. Laisa aiban. Kita pindah ke yang berikutnya. Nah, ini pasangannya. Kalau itu tadi yang halaman 72, sekarang masuk ke halaman 73. Dzalika fadlullah. Itu adalah karunia Allah. Maksudnya apa? Al-ghina, kecukupan, kekayaan, itu adalah karunia Allah SWT. Dan karunia yang Allah berikan seperti ini harus disyukuri dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Jangan sampai ketika
Allah berikan kelapangan rezeki sampai akhirnya lupa diri. Sampai akhirnya tidak mensyukuri nikmat tersebut digunakan di jalan yang benar. Allah SWT berfirman, "Kulu min thayyibati ma razaqnakum." Makanlah di antara rezeki yang baik yang telah kami karuniakan kepada kalian. Hanya boleh dimanfaatkan. Kalau Allah berikan kelapangannya, bisa dimanfaatkan. Tapi seperti bahasan sebelumnya tadi, ada yang namanya wala tusrifu. Tidak israf, tidak berlebih-lebihan. Sampai akhirnya makan bermewah-mewahan, kadang makan untuk sesuatu yang tidak diperlukan. Ajari anak-anak, nah ini poinnya. Ajari anak-anak untuk membelanjakan harta dengan cara yang benar. Kenalkan kepada mereka, dan itu dikenalkan sejak dini supaya mereka tidak terbiasa membeli sesuatu yang susah dipertanggungjawabkan pada hari kiamat kelak. Ini tugasnya orang tua, mengajarkan. Betul kita diberikan kelapangan. Dan kalau kita membeli barang, kita sanggup. Kita membeli makanan ini itu, kita sanggup. Ada dananya. Persoalannya, bukan persoalan sanggup, tidak sanggup. Tapi, apakah harta ini memang layak digunakan untuk membeli hal-hal seperti itu di waktu yang sama? Seharusnya kita menyalurkan untuk yang lebih penting. Ya, sekarang kita bisa semua pribadi, semua keluarga bisa menyisihkan sebagian yang kita miliki untuk apa? Untuk kepentingan agama, untuk orang-orang yang membutuhkan, untuk orang-orang yang sangat memerlukan. Banyak sekali. Apalagi kalau kita bicara tentang fakir miskin di negeri kita, di Indonesia ini, angkanya tingginya luar biasa. Hanya bukan cuma 1 juta, 2 juta dari penduduk yang jumlahnya sudah lebih dari 280 juta. Dan bukan 10 juta yang miskin. Cari orang miskin di sekeliling kita ini gampangnya luar biasa. Mereka memerlukan uluran. Belum lagi kalau kita bicara tentang persoalan yang sampai sekarang belum tuntas. Penjajahan yang masih ada di Palestina. Penjajahan yang dilakukan oleh kekuatan Zionis Israel dibantu Amerika dan sekian banyak sekutunya. Maka sudah sepantasnya kita juga menyisihkan. Nah, itu yang dimaksudkan. Jadi, tidak mengapa kalau kita menikmati itu. Dan Allah SWT mengingatkan wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi kalau kita ngejar urusan akhirat, kita kejar wabtaghi, carilah. Cari apa yang bisa menjadi bekal kita menuju akhirat. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan sampai lupa ada porsi bagian kita untuk dunia. Nah, Nabi SAW juga membenarkan, mengajarkan kepada kita, kalau kita menikmati karunia yang Allah berikan, itu dibolehkan. Dalam batas yang wajar. Inna Allah Azza wa Jalla idza an'ama ala abdin ni'matan yuhibbu ayyara athar ni'mati alaihi. Allah SWT mencintai jika memberikan suatu nikmat kepada hambanya, Allah suka melihat tanda kenikmatan itu pada orang tersebut. Jadi kalau misalnya Allah berikan karunia, kalau nikmat itu dimanfaatkan dan kemudian ada yang nampak pada dirinya memanfaatkan nikmat tersebut, itu yang Allah sukai. Tapi hadis ini sama sekali tidak menunjukkan makna bahwa lalu kita bermewah-mewahan, lalu kita israf dalam urusan makan dan minum, tetap rambu yang disebutkan dalam ayat yang telah kita paparkan sebelumnya, itu masuk dalamnya. Wala tusrifunya tetap tidak israfnya. Tapi sekarang misalnya kita kemudian memperbaiki apa cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu supaya lebih optimal, lebih baik. Kemudian kita perbaikiin dan itunya jadi benar. Dulu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berangkat ke masjid kadang-kadang nggak pakai minyak wangi. Sekarang mampu beli minyak wangi, gunakan minyak wangi untuk bisa berangkat ke masjid dalam kondisi aroma yang sedap. Itu bagian dari mensyukuri nikmat. Dulu kita kadang-kadang terlambat karena nggak punya kendaraan. Sekarang alhamdulillah bisa tepat waktu karena ada kendaraan. Sehingga tidak lagi terlambat.
karena misalnya masjidnya agak jauh sehingga perlu alat transportasi yang membantu kita mempercepat sampai di tempat tujuan. Nah, ini bagian-bagian dari yang menunjukkan bahwa kita bisa memanfaatkan nikmat tersebut. Kemudian, wa yakrahul bu'sa wat taba'usa, dan Allah tidak suka, membenci kefakiran dan pura-pura fakir. Wa yubghidus sa'ilal mulhifa, dan Allah tidak menyukai, Allah atau Allah membenci peminta-minta yang maksa-maksa. Minta itu maksa-maksa. Wa yuhibbul hayya al-afifa al-muta'affifa, dan Allah mencintai orang yang malu, yang menjaga dirinya dan berusaha menahan dirinya dari minta-minta. Jadi dia miskin, dia tidak mampu, tapi menahan dirinya untuk minta-minta, apalagi minta-mintanya dengan cara mendesak-desak tadi. Makanya kalau sudah di poin yang 64 ini bicara tentang harta, ni'mal malus soleh lirrajul soleh. Sebaik-baik harta yang soleh atau yang baik adalah harta yang dimiliki oleh orang yang soleh. Ya, kalau kita bicara tentang di kantong saya ada sekian triliun. Kalau yang memegang itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kita senang. Nggak akan digunakan untuk hal-hal yang membahayakan orang lain. Tidak ada yang merugikan orang lain. Kalau itu di tangan Abu Bakar, kita senang. Di tangan Umar bin Khattab, di tangan Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kita nggak khawatir. Salman Al Farisi kalau punya pegang harta triliunan, kita nggak khawatir. Kenapa? Karena orang soleh. Tapi di waktu yang sama ketika harta itu di tangan orang yang tidak soleh, kita khawatir ini jangan-jangan dikorupsi nih, jangan-jangan diindra itu. Ketika misalnya kita mendengar peristiwa aja, ini ada penangkapan, ya, penyelundupan narkoba, kita senang. Tapi ketika di tangan beberapa orang, lalu muncul pikiran, jangan-jangan nanti barang buktinya sebagian diambil. Nah itu, kenapa muncul seperti itu? Karena ini bukan di tangan orang yang soleh. Kan persoalannya itu. Ketika di tangan orang yang soleh, kita tenang aja. Bahkan kita tinggal merem aja. Kalau seandainya kejahatan itu, kemudian ada misalnya korupsi itu di tangannya Umar bin Khattab, kita merem aja. Udah, tinggal aja. Biar Umar bin Khattab yang ngurusi. Selesai. Tapi ketika yang ngurusi yang lain, kita curiga karena apa? Sudah kejadian, ada penipuan-penipuan, ada pencurian, ada korupsi, ada ini dan itu yang mengganggu kehidupan orang banyak. Ya, ini berkaitan dengan kekayaan. Berikutnya, kita pindah ke yang nomor 65. Judulnya menarik. Ya, di buku aslinya, penulis yaitu Syekh Musabbab memberikan judul Illa Had. Kalau diterjemahkan secara harfiah, di bukunya di halaman 74, illa kecuali hadza ini. Kecuali ini. Ini bicara tentang bakhil. Tentang bakhil. Jadi ada orang yang, ya bisa jadi orangnya berkecukupan, orangnya kaya, punya kemampuan. Nah ini nyambung ke sebelumnya. Kan sebelumnya bicara tentang kecukupan. Ketika orang sudah kaya, mampu, ada persoalan dalam kehidupan rumah tangga. Ada yang kaya, ada yang punya kemampuan, tapi bakhil. Dan contoh kebakhilan itu bisa muncul bakhilnya suami kepada istri, bakhilnya orang tua kepada anak-anak. Beda antara hemat dengan bakhil. Sampai tidak memberikan nafkah. Sampai tidak memberikan nafkah kepada orang yang seharusnya dinafkahi. Nah, itu namanya bakhil. Dan itu menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Makanya Allah SWT berfirman, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ. Jangan sekali-kali orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa bakhil itu baik bagi mereka. Bal huwa syarrun lahum. Bahkan kebakhilan itu adalah sesuatu yang buruk bagi mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Kebakhilannya itu harta yang didapatkan atau yang disimpan-simpan yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak pada hari kiamat di lehernya. Walillahi mirasus samawati wal ard.
milik Allah lah, kepunyaan Allah lah, warisan yang ada di langit dan di bumi. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi semua milik Allah SWT. Kita semua kenal dengan Al-Ghani, Allah yang Maha Kaya, yang kekayaannya ya, tak terhingga. Kalau kita mendengar dan melihat ada orang paling kaya, sekaya-kaya, paling kaya sedunia, itu nggak ada apa-apanya dengan kekayaan yang Allah miliki. Korun yang sangat kaya luar biasa, ya nggak ada apa-apanya dibanding kekayaan Allah SWT. Nggak ada, ya nggak mungkin dibandingkan. Nah, jangan sampai ketika orang punya harta banyak, lalu jadi bakhil, enggan mengeluarkan hartanya untuk hal-hal yang ya untuk yang memang menjadi kewajiban, seharusnya dia salurkan ke situ. Nah, kita semua ketahui bagaimana dalam sebuah hadis ada sahabiat yang datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluhkan tentang sifat bakhil suami. Sampai apa? Istrinya dan anaknya kesulitan. Persoalannya harta itu ada, itu masalahnya. Kalau harta itu nggak ada, dia memang nggak punya, itu nggak ada masalah. Ini masalahnya harta itu ada, tapi tidak dinafkahkan untuk istri dan anaknya. Kemudian apa arahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini yang berhubungan dengan ilah. Beliau bersabda, "Khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf." Khudhi, ambillah ma yakfiki, yang cukup untukmu, wa waladaki, dan untuk anakmu, bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Bayangkan, boleh nggak ngambil hartanya? Asalnya nggak boleh. Ini masalahnya apa? Istrinya, anaknya yang harusnya mendapatkan nafkah, nggak dapatkan nafkah. Lalu boleh nggak ngambil dari hartanya suami? Ini masalahnya suaminya pelitnya luar biasa. Jawabannya boleh. Ya. Nah, ini menjadi pengecualian. Maka kalau seandainya ada yang kondisinya seperti terpaksa, nah ini hal yang seperti ini pengecualian. Nah, kecuali ini boleh. Yang pada asalnya nggak boleh. Pada asalnya ketika kalau kondisi normal, suami sudah memberikan nafkah pada keluarganya, pada istri dan anak-anaknya. Terus boleh nggak istri ngambil hartanya suami? Nggak boleh. Itu haknya suami. Tapi nggak diberikan semua penghasilannya kepada istrinya. Loh, emang harus diberikan semuanya? Enggak ada keharusan diberikan semuanya. Yang penting kan sudah diberikan nafkah. Dengan nafkah yang ma'ruf, dengan cara yang benar, dan memenuhi standar yang wajar untuk memberi nafkah. Artinya nafkah itu sudah diberikan dengan standar yang cukup dan standar yang wajar. Kalau sudah seperti itu, sudah cukup. Ingin nambah, nah itu persoalan lain lagi. Merasa kurang, padahal sudah diberikan hak yang memadai dan sesuai dengan standar yang ada. Misalnya gini, standar yang ada tuh, ada sebagian orang, standarnya kalau sekali makan itu 20.000. Ada orang yang sekali makan 30.000. Ada orang yang sekali makan 50.000. Karena tiap orang bisa beda-beda. Nah, kalau seorang suami sudah memberikan nafkah kepada keluarganya dengan standar misalnya, sekali makan itu 50.000. Terus gimana? Boleh nggak? Ya sudah, boleh. Jadi boleh tetap apa? Sudah dengan standar itu. Dan tidak boleh istri mengambil harta suami karena apa? Merasa kurang. Nah ini karena apa? Standarnya sudah cukup. Itu sudah benar standarnya. Dengan ukuran orang yang seperti yang bersangkutan, segitu udah cukup. Nah kalau punya lalu nggak ngasih sama sekali, nah itu namanya bakhil. Nah, dan kita temui yang namanya sifat bakhil itu jadi persoalan ketika tidak tidak menafkahi keluarga, kemudian juga termasuk adalah ketika memberikan sebagian harta untuk kepentingan agama ini. Nggak ada namanya infak, nggak ada namanya sedekah, nggak ada namanya wakaf, nggak ada penyaluran harta untuk kepentingan agama ini. Nah itu juga masuk kategori bakhil. Padahal ada uang, hartanya ada. Sampai ketika ditanya kok belum juga menyalurkan sebagian hartanya di jalan Allah SWT untuk kepentingan agama ini. Jawabannya, ya saya lagi masih kumpulkan ini untuk pembangunan rumah. Yang baru terkumpul ratusan juta masih kurang. Nah, kita boleh membangun rumah, tetapi sampai nggak berinfak sama sekali itu menjadi masalah. Masa nggak bisa menyisihkan sebagian?
Kalau nggak bisa sebagian besar, sebagian kecil kita tetap berinfak. Supaya kita nggak didoakan sebagai orang yang rusak atau binasa hartanya karena apa? Karena tidak berinfak. Nah, kalau di sini bicara tentang bakhil, yang artinya pelit, tidak dermawan, maka pada poin berikutnya di 66 bicara tentang kedermawanan. Tahiyatun lil kurama, nih halaman 75 kalau dibuka asli. Di nomor 66. Al-karam itu artinya kedermawanan. Dan kedermawanan itu bisa dilakukan dengan akhlak, dengan harta, dengan pangkat, jabatan, apapun yang dimiliki. Dan Nabi SAW bersabda, khairukum khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan saya adalah orang yang paling baik kepada keluarga saya. Nah, ini untuk menunjukkan sifat yang perlu dimiliki oleh seorang suami, punya sifat baik kepada keluarganya. Tapi lanjutannya, ma akraman nisa illa karimun wala ahanahunna illa laim. Tidaklah ia memuliakan wanita, kalau suami berarti memuliakan istri, melainkan dia orang yang mulia. Dan siapa yang menelantarkan wanita, menelantarkan istri, maka ia adalah orang yang laim, orang yang tercela. Innallaha karim, dalam hadis yang lain, innallaha karimun yuhibbul kurama. Nih, kurama ini, lihat di judulnya. Sesungguhnya Allah itu maha dermawan dan Allah mencintai orang-orang yang dermawan. Dan sekali lagi, dermawan itu kadang-kadang nggak selalu dengan harta. Kebetulan punya hubungan baik dengan fulan dan fulan untuk membawa kepentingan umat, kepentingan agama ini, saya manfaatkan itu. Nah, itu juga bentuk kedermawanan. Yuhibbul kurama'a, kemudian apa? Jawadun. Yuhibbul jaudat. Allah itu maha baik dan Allah itu suka orang yang biasa dan banyak berbuat baik. Yuhibbu ma'aliyal akhlaqi wa yakrahu safsafaha. Allah itu mencintai akhlak yang mulia dan Allah membenci akhlak yang hina. Nah, itu namanya kemuliaan. Dari kemuliaan tadi, kalau dikaitkan dengan yang sebelumnya, yang di awal tadi, bahwa karom itu kemuliaan bisa kemuliaan kepada siapa? Tetangga. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir fa'al yukrim jarahu. Di hadis di lafaz yang lain, maka yu'minu billahi wal yawmil akhir fa'al yukrim dhaifahu. Juga sama. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Jadi memuliakan tamu itu bagian dari kedermawanan. Bagian dari kedermawanan. Jadi ini yang perlu dimiliki oleh setiap keluarga. Kalau ada tamu, kadang-kadang kita lihat ada orang yang sangat dermawan. Padahal kehidupan rumah tangganya biasa. Tapi gimana caranya bisa memuliakan tamunya? Memberikan yang terbaik untuk tamunya, menghidangkan ini, gitu. Kadang-kadang sampai tergopoh-gopoh bersegera untuk nyiapkan ini, nyiapkan itu untuk tamunya. Dia adalah sifat kedermawanan. Nah, ini tahiyatun lil kurama. Kemudian yang nomor 67 ada mizaniyatul usrah. Sini halaman 72. Mizaniyatul usrah itu ya anggaran keluarga. Ini maksudnya adalah berhubungan dengan mengatur keuangan rumah tangga. Manajemen keuangan rumah tangga. Nah, ya kalau sudah bicara tentang keuangan rumah tangga tentu bicara pemasukan dan pengeluaran. Bagaimana seorang suami bekerja dengan pemasukan yang ada bisa mengoptimalkan pemasukan. Demikian pula kalau pengeluaran, gimana caranya mengatur pengeluaran supaya bisa tepat sasaran. Pembahasan tentang ini ada di kalau mau diulas lebih lanjut tentu perlu ada pembahasan secara khusus. Tapi intinya adalah bahwa setiap rumah tangga, setiap keluarga punya kewajiban untuk mengatur keuangan rumah tangganya supaya bisa tepat sasaran dan bermanfaat. Bisa menabung, bisa investasi, bisa nyekolahkan anaknya, bisa mengeluarkan biaya-biaya untuk pendidikan, bisa mengeluarkan biaya, termasuk ini yang menarik diungkapkan oleh Syekh Abdul Karim Bakar, bahwa
Termasuk investasi yang jarang dilakukan oleh sebagian keluarga adalah investasi yang berhubungan dengan bagaimana seseorang. Bagaimana seseorang itu investasi untuk kepentingan-kepentingan yang berhubungan dengan pendidikan. Saya misalnya, saya perlu belajar bagaimana mendidik anak. Terus gimana caranya? Oh ternyata ada pelatihan, ada daurah, ada webinar, ada bedah buku, ada kegiatan apa saja. Nah itu anggaran yang harus saya keluarkan supaya pengetahuan saya tentang bagaimana kehidupan rumah tangga meningkat. Perlu biaya, ya itu bagian dari risiko yang harus dilakukan. Saya terpaksa harus melakukan itu karena apa? Gak ada pilihan. Saya harus mengeluarkan biaya untuk apa? Untuk belajar. Untuk belajar dan biaya itu sepadan dengan bahkan bisa jadi mungkin lebih dari apa yang kita dapatkan. Nah, ini yang ke-67. Maaf, kita persingkat penjelasannya. Kemudian yang ke-68. Nah, ke-68 ini judulnya Asas Tarbiyah. Asas Tarbiyah itu maksudnya adalah pondasi. Asas itu asas, ya, pondasi tarbiyah pendidikan. Maksudnya bicara tentang pedoman pendidikan keluarga. Jadi di sini Syekh Musabbab mengingatkan kepada kita bahwa pedoman pendidikan keluarga itu kalau bagi seorang Muslim jelas Quran, Sunnah itu pedomannya. Kita nggak mungkin punya pedoman yang lain. Nggak pakai Quran, nggak pakai Sunnah itu mustahil. Sudah pasti pakai Quran, pakai Sunnah. Nah, jadi kemudian Sirah Nabawiyah sebagai rujukan, contoh, model, terapan itu untuk membantu memahami Quran dan Sunnah. Tapi jelas rujukannya. Sehingga bagi kita berbagai pemahaman yang berkembang, yang berkaitan dengan keluarga, yang menyimpang dari Quran dan Sunnah, tentu kita tinggalkan. Gerakan feminisme, apalagi feminis radikal, itu jelas nggak masuk dalam alam berpikir kita, dan itu bagian dari bentuk penyimpangan. Maka kita harus menyikapi dengan proporsional. Karena jelas ayatnya, walaysa dzakaru kal unsa. Laki-laki nggak sama dengan perempuan. Walaysa dzakaru kal unsa. Nah ini jelas rambunya. Nah, jadi di sini beliau mengingatkan dan menegaskan kepada kita banyak sekali ayat Quran dan hadis yang menegaskan atau menunjukkan kepada kita yang namanya pendidikan, termasuk pendidikan keluarga, itu rujukannya, pondasinya, pedomannya adalah Quran dan Sunnah. Panduan syariat menjadi pedoman dalam kehidupan rumah tangga kita. Pindah ke berikutnya, ini masuk yang ke 69, kalau di buku aslinya halaman 78, infaqun, ittifaqun la budda min. Kesepakatannya harus ada. Maksudnya adalah kesepakatan atau komitmen bersama antara pasutri, pasangan suami istri. Jadi ketika berumah tangga ini sama seperti kalau kita lihat di masih ingat nomor 1 tahdidul ahdaf, kita membuat visi kehidupan rumah tangga, kita menetapkan. Nah, kita ini mau apa dalam kehidupan rumah tangga? Ada yang harus disepakati, harus didudukkan. Ketika berumah tangga, saya berumah tangga, terus kemudian saya mau apa? Akhirnya ada yang harus disepakati. Itu bagian dari komitmen bersama dalam kehidupan rumah tangga. Maka dalam menjalani kehidupan rumah tangga tidak mungkin kita tidak menyepakati hal-hal yang menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Nah, komitmen bersama, kesepakatan bersama ini menjadi dasar kita menjalani kehidupan rumah tangga. Dan itu yang membuat kita bertahan. Sebetulnya kita pasti ketika menjalani ada hal yang tidak menyenangkan dari pasangan. Suami tidak suka sama istri, istri tidak suka pada suami dalam hal-hal tertentu. Tapi ada komitmen bersama yang membuat kita bisa bertahan sebagai seorang muslim, muslimah yang diikat dengan rambu-rambu syariat, membuat kita bisa menjalani itu semua. Nah, inilah komitmen. Dan ini yang bisa membuat kehidupan rumah tangga menjadi rumah tangga yang harmonis. Bahwa kita berbeda, lalu kita menyepakati hal-hal yang memang kita berbeda. Kita menyepakatinya dengan cara seperti apa. Karena memang asalnya kita berbeda. Suami dan istri pasti berbeda, nggak mungkin sama. Nah, ini yang perlu disepakati. Berikutnya yang terakhir, untuk pertemuan di sore ini, ada namanya Zahratul Hayah. Zahratul Hayah ini artinya bunga kehidupan. Ini kalau di buku aslinya halaman 79. Di nomor 70 ini,
Zahratul Lahir itu maksudnya apa? Yang maksudnya adalah ini berhubungan dengan kelahiran anak, kemudian apa? Pengasuhan anak, lalu apa? Pendidikan anak. Ini menjadi bagian yang harus masuk dalam alam berpikirnya keluarga. Suami, istri harus berpikir bagaimana mendidik anak, bagaimana membimbing anak, bagaimana mengasuh anak, bagaimana mengontrol anak, bagaimana mendampingi anak. Kalau bicara capek, ya capek. Kalau itu perlu ilmu, ya bahkan kadang-kadang ilmu yang kita pelajari itu lebih lambat daripada proses tumbuh kembang anak. Tapi Bismillah kita coba berusaha sebisa mungkin terus belajar supaya proses pembimbingan terhadap anak ini bisa berjalan dengan baik. Sejak anak itu lahir, ada masa menyusui. Menyusui itu kan bukan persoalan cuma sekedar menyusui. Demikian pula ketika uh, nyuapin anak, ngasih makan anak. Kan bukan cuma sekedar makanan yang penting masuk pada apa ke mulutnya anak. Kadang-kadang apa? Di situ ada interaksi. Di situ ada anak melihat dan mencontoh apa yang dilakukan oleh ibunya. Anak sudah bisa bicara. Misalnya anak usia 3 tahun, atau 2 tahun, sudah bisa makan, disuapin misalnya, atau belajar makan sendiri. Terus nanti anak lihat. Nah, di situ ada interaksi. Anak lihat ibunya, lihat bapaknya. Itu bagian dari proses belajar. Nah, ini bicara tentang anak. Jadi kalau bicara tentang anak bukan cuma bicara tentang anak itu lahir, ya itu bagiannya. Tapi terus bagaimana kelahiran, pengasuhan, tumbuh kembang anak itu juga bagian dari yang perlu mendapatkan perhatian dari para orang tua. Yang tadi kalau dikaitkan dengan poin sebelumnya bahwa kadang-kadang kita perlu biaya. Kadang-kadang kita mengeluarkan bukan cuma tenaga, pikiran, tapi sampai harta untuk supaya bisa mendidik anak, mengasuh anak. Itu menjadi keniscayaan. Maka kalau dikaitkan dengan poin sebelumnya bahwa kita perlu mengatur anggaran, iya, kita perlu mengatur anggaran. Dan kita memperhitungkan karena tumbuh kembang anak berbeda-beda, maka kita perlu belajar. Belajar komunikasi dengan anak, belajar menyapa anak, kemudian mendoakan anak, dan hal-hal yang kita lakukan kepada anak. Nah, ini ulasan yang bisa kita bahas pada kesempatan sore ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang kita bisa ambil. Mohon maaf jika kurang berkenan. Untuk pertanyaan nanti bisa disampaikan, silakan bisa disampaikan lewat grup WA, dan insya Allah nanti kita akan jawab secara berkala pertanyaan yang masuk. Mudah-mudahan majelis kita ini Allah berkahi. Kita cukupkan, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.